Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, petani amatir, petani pemula di channel Rapli Official Vlog, teman-teman ya. Nah, di video kali ini itu saya pengen menjawab ya pertanyaan dari beberapa teman kita yang sudah nonton video-video kita ya, teman-teman ya. eh, Tentang berapa jarak tanam cabenya dan berapa jarak antar bedengan ya, seperti itu teman-teman kurang lebihnya. Nah, di sini saya pengen menjawab sekaligus saya pengen memperlihatkan dan apa alasannya saya menggunakan jarak-jarak seperti yang nanti saya akan jelaskan, teman-teman ya. Tentunya setiap petani itu mempunyai alasan-alasan tersendiri mengapa menggunakan metode-metode seperti yang mereka lakukan. Tentunya masing-masing petani itu mempunyai alasan tersendiri. Masing-masing petani itu tidak ada yang salah ya, teman-temanku, semuanya benar ya, nggak usah nyalah-nyalahkan ya, teman-temanku, karena mereka punya argumen tersendiri masing-masing dan punya alasan pribadi masing-masing. Nah, di sini saya sengaja mau memperlihatkan kepada kalian tanaman cabai saya, berapa jarak antar bedengannya, berapa jarak antar tanamnya ya, tanamannya ya, teman-temanku semua. Nah, jadi saya juga itu selalu mengupdate video-video tentang tanaman cabai saya, walaupun seperti apapun nanti hasilnya, mau itu bagus mau itu jelek, nanti tetap saya akan update sampai ke depannya ya, sampai saya mungkin insya Allah kalau panjang umur itu saya melakukan penanaman ulang kalau misalkan cabai yang saya miliki sekarang ini sudah tua begitu, seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung aja jelasin kepada saudara-saudara kita semua ya. Oke, teman-temanku semua, di sini saya pengen menjelaskan tentang jarak tanam dan jarak antar bedengan ya, teman-temanku semua ya. Antar bedengan dan juga jarak tanam dan lebar bedengannya seperti apa ya, teman-teman ya. Yang pertama itu jarak antar bedengan. Antar bedengan ini kebetulan saya, teman-teman, nggak menggunakan mulsa. Antar bedengan ini 1 meter ya, teman-temannya, 1 meter. Kalian bisa lihat ini ya, antar bedengan ini memang tidak menggunakan mulsa. Kalau bedengannya itu, teman-teman, saya menggunakan 1 meter 10, hampir 1 meter 20 ya. Tentunya saya punya alasan nanti tersendiri, simak terus sampai habis, teman-teman, jangan kalian skip ya. Nah, untuk jarak tanam ya, itu jarak tanam saya menggunakan 70 cm, teman-teman. Nah, kenapa lebih jarang atau lebih renggang daripada jarak tanam yang orang-orang lain gunakan? Itu tentunya saya mempunyai alasan-alasan tersendiri, teman-teman ya. Nah, ini 70 cm, teman-teman, hampir 1 meter ya. Ini ya, antara ini dan ini 70 cm. Kalau kesininya 60 cm ya. Nah, kalau kesininya itu 60 cm, kalau di sini 70 cm. Nah, tentunya untuk jarak tanam sendiri, teman-teman, atau jarak antar bedengan sendiri, teman-teman, itu tergantung varietas yang kalian tanam. Misal kalian itu menanam cabai varietas F1 ya, panah merah F1 itu ya, dan juga panah merah yang F43 kalau nggak salah ya, dan juga F76 itu tentunya sangat beda-beda antara jarak tanam dan jarak bedengan, itu beda-beda, teman-teman, karena di antara mereka itu ketinggian tanaman juga berbeda-beda. Sama juga halnya saya ini, kenapa saya menggunakan jarak bedengan 1 meter dan jarak antar tanaman itu ada yang 70, ada yang 60 ya. Kalau yang manjangnya ke sana itu 70, teman-teman. Kalau ya dari samping itu 60, karena ada alasan tersendiri juga, teman-teman. Di samping selain tanaman saya ini varietas kaliber itu memang agak tinggi dan juga kebanyakan rimbun, teman-teman, biasanya itu antara tangkai dan tangkai itu ketemu
Ada juga alasan-alasan tertentu teman-teman, karena memang saya menanamnya itu di tempat yang memang kurang pencahayaan karena ada pohon-pohon pisang seperti ini teman-teman ya. Ya seperti itu. Kenapa saya menggunakan jarak yang agak renggang biar nantinya cahaya matahari yang memang kurang itu bisa maksimal mengenai tanaman-tanaman ini teman-teman ya, dan juga biar sirkulasi udara itu bagus. Jadi itu untuk menekan berkembang biaknya virus patek atau jamur ya teman, patogen jamur ya teman-teman, biar nggak mudah merambat. Kalau misalkan kena itu nggak terlalu cepat menjalarnya teman-teman, seperti itu. Nah berikutnya apa tadi ya, tentang ini ya, antar jarak bedengan ini 1 meter teman-teman. Ya itulah tadi alasannya, sebetulnya alasannya ya karena kurang pencahayaan teman-teman ya. Tapi kalau buat teman-temanku yang memang pencahayaannya cukup atau mungkin kena sinar mataharinya cukup, itu jarak antar bedengan memang harus 1 meter sih sebetulnya, walaupun yang cukup sama nggak cukup. Kalau jarak tanamnya itu bisa 50 cm aja teman-teman ya, atau setengah meter per tanaman. Bahkan ada juga teman-teman juga yang menggunakan 40 cm, itu kalau apa namanya, cahaya mataharinya cukup, karena apa namanya, lahan itu cukup kena cahaya teman-teman. Kalau saya di sini memang menggunakan 70 yang panjangnya ke sana, kalau yang nyampingnya itu 60 teman-teman ya, karena di samping kurangnya cahaya matahari dan juga varietas tanaman juga mempengaruhi teman-teman ya. Nah seperti ini hasilnya, alhamdulillah, walaupun tidak sebagus orang-orang lain punya, tapi alhamdulillah teman-teman ini ya. Padahal lahan ini sudah pernah kena banjir. Ini lahan sampai ke belakang sana ya teman-teman, sama. Kalau yang belakang sana itu di bawah-bawah pohon kelapa, di sini juga ada pohon kelapanya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan-lahan kita yang mungkin ada yang kosong yang bisa kita tanamin. Urusan hasil itu urusan belakangan teman-teman ya. Saya juga nggak nyangka kalau ini tanaman saya ini mau hidup, karena kemarin tuh bisa kalian cek video saya yang apa namanya, kebun kayak kolam lele, kalian bisa lihat ya. Nah sini alhamdulillah aja teman-teman ya, mau bagus, ini berbuah semua sana, walaupun nggak serasi teman-teman ya, maksudnya nggak sama-sama tingginya ya. Itu karena mungkin pengaruh pencahayaan dan juga pengaruh apa namanya, tidak olah tanah. Ini kalau ini tanahnya baru saya naikkan teman-teman, saya naikkan dari antar bedengan ini biar agak kelihatan cantik lah ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau antar bedengan itu bagusnya memang 1 meter. Kalau jarak tanam itu umumnya ya teman-teman itu 50 cm ya, 50 cm, tapi saya menggunakan 70 cm. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman, calon-calon duit ya. Doakan selalu teman-temanku biar ini bisa berhasil. Alhamdulillah ini baru ada 1000 pohon sampai ke belakang sana, tapi masih ada yang kosong, kurang lebih mungkin nanti ada 800-an pohon ya lagi, berarti 1800. Jadi kita apa namanya, jadikan dulu yang sini, karena memang saya petani tanpa modal ya teman-teman, atau petani kurang modal teman-temanku semua. Jadi itu jawabannya teman-teman ya. Untuk jarak antar bedengan itu bagusnya 1 meter, tapi ada banyak juga yang pakai 70 cm ya teman-teman ya. Jadi tergantung kalian kalau misalkan lahannya bagus ya, misalkan luas, lebih bagus untuk menggunakan jarak antar bedengannya itu 1 meter teman-teman. Dan juga lihat juga varietas apa yang kalian mau tanam. Kalau misalkan kayak cabai panah merah yang F1 itu kan itu pendek-pendek tuh, baru nggak terlalu panjang pertangkaiannya, itu bisa aja antar bedengan itu 70 cm, dan juga mungkin antara tanaman itu 40 cm pun bisa masuk itu teman-teman. Karena ada teman saya menggunakan metode seperti itu atau jarak tanam seperti itu, alhamdulillahnya bagus, dan juga
juga nggak terlalu ketemu gitu daunnya ya teman-teman ya. Ya mungkin dari saya itu aja penjelasan singkat saya teman-teman tentang jarak tanam dan juga jarak antar bedengan ya. Tentunya setiap petani itu mempunyai alasan-alasan tersendiri atau argumen-argumen tersendiri tentang jarak antar bedengan dan juga jarak antar tanaman. Seperti halnya saya barusan, kenapa saya terlalu renggang memakai jarak, karena alasan memang minimnya cahaya matahari. Jadi itu untuk mempermudah atau memberikan sirkulasi udara dan juga pencahayaan biar cukup teman-teman ya. Baik, dari saya itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, petani amatir Rafli Official Vlog. Sampai jumpa di video-video berikutnya.